Bukan sirup yang minuman, tapi manisnya sama, Pak. Iya, manisnya sama. Karena sirup ini ada batasnya, Mbak. Oh. Jadi berarti RUP juga ada batasnya ya? Ya, penginputan ke sirup ini sebenarnya paling lambat itu 31 Maret. Jadi kalau bicara digitalisasi kan kadang setiap bulan berubah, setiap tahun berubah. Betul, cepat Artinya sekali. produktivitas, kreativitas pelaku usaha harus selalu memantau ya. Selalu memantau apa yang sudah disampaikan Mas Andi tadi di sistemnya sirup. Kalau ada pengadaan yang tidak tercantum di sirup, sebenarnya itu tidak bisa dilaksanakan. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan bersemangat. Apalagi kalau kita berjumpa dalam podcast hari ini di podcast Insight. Pengadaan barang jasa persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernah dengar nggak dengan kata sirup? Bukan yang rasa melon, bukan yang rasa stroberi, itu bukan. Sirup yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan potensi partisipasi pelaku usaha pada pengadaan barang jasa pemerintah melalui sirup. Sirupnya adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Nah, kenapa ini menjadi penting kita perbincangkan? Karena ini adalah instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan juga keterbukaan informasi pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga nantinya juga bahkan bisa melibatkan masyarakat, dalam hal ini bahkan pelaku usaha, UMKM, untuk terlibat di sana dan juga merasakan kesejahteraannya. Tentu bersama saya Tako Mintarja, tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang akan ngobrol santai untuk memperbincangkan hal-hal yang juga akan membukakan insight kita sesuai dengan podcast kita. Saya akan sapa dulu narasumber yang sudah bergabung bersama dengan saya. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Haris Sugiyarta, SIP, anggota Komisi C DPRD DI. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Pagi. Iya, semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat pastinya. Dan juga tentu saja bersama saya juga ingin saya sapa ada Bapak Andi Kurniawan Dharma STMURP, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda DI. Pak Andi, apa kabar? Baik, seperti moto biro kami, Apa itu Pak? berintegritas, profesional, dan bahagia. Kata kuncinya bahagia, Mbak. Bahagia itu itu. jangan lupa untuk bahagia ya. Betul. Karena bahagia itu kan keputusan ya Pak ya. Kita yang memutuskan untuk bahagia gitu Betul, ya. takut. Ini tapi bahagia-bahagia begini kita akan ngobrolin mengenai sirup Pak. Nah, Oke, siap. banyak juga mungkin yang belum memahami sesungguhnya. Baru kepanjangan dari SIRUP atau sirup. Kalau boleh dijelaskan Pak, sirup ini apa hubungannya sih Pak dengan pengadaan barang jasa pemerintah tadi? Monggo Pak. Ya, tadi sudah di-spill sedikit sama Mbak Tako ya. Sirup bukan sirup yang minuman, tapi manisnya sama, Pak. Iya, manisnya sama. Kalau bisa dikelola dengan baik, bisa kita antara pelaku usaha dan pelaku pengadaan nanti bisa berinteraksi dengan baik, rasanya manis, Mbak. Aduh. Jadi kalau kita bicara sirup, tadi sudah dijelaskan Mbak Tako, sirup itu sistem informasi rencana umum pengadaan. Tapi sebelum kita masuk sirup, sebenarnya kita bicara dulu rencana umum pengadaannya. Jadi rencana Ini umum terhubung soalnya ya Pak ya? terhubung. Rencana umum pengadaan itu memang ada di teman-teman OPD, baik itu di kementerian, kemudian lembaga, kemudian pemerintah daerah. Di sana mereka mempunyai rencana ke depannya seperti apa, pengadaan seperti apa, dan itu nanti dirangkum, kemudian di list seperti apa,
Dan sirup ini merupakan salah satu tools. Jadi salah satu aplikasi yang ada di LPSE yang kalau di Jogja itu adalah lpse.jogjaprof.go.id, bagian dari LPSE, dan rencana umum pengadaan yang ada di OPD itu nanti dimasukkan ke sistem informasi rencana umum pengadaan. Dan di situ nanti para masyarakat bisa melihat lebih jelas apa saja yang menjadi rencana dari pemerintah ke depannya. Jadi benar-benar nanti masyarakat sebagai pengawas juga bisa, Mbak, sebagai pelakunya juga bisa, nanti bisa lihat di situ apa saja yang sudah mereka bayarkan sebagai pajak. Nanti dari rakyat kembali ke rakyat. Jadi seperti itu. Ya. Jadi urutannya tadi RUP dulu. Betul. Dari OPD gitu. Betul. Ya. Rancangannya sudah terlihat, rancangan umum pengadaan. Kemudian ada tanggapannya adalah sirup gitu ya. Betul. Nah, di sirup itu tuh apa itu Pak? Setelah apa yang kita dapatkan di sirup itu Pak? Ya. Di sirup itu nanti karena itu bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang mungkin tidak memanfaatkan secara langsung, tapi ada juga masyarakat yang bertindak sebagai pelaku usaha. Di situ nanti akan tertera dengan jelas yang akan diadakan oleh pemerintah apa saja. Sebagai contoh mungkin kita bicara sirupnya dulu itu, di dalamnya itu ada jenis pengadaannya apa. Judul pengadaan. Misal judul pengadaan peningkatan jalan lingkungan. Kemudian ada uraiannya di situ. Peningkatan jalan lingkungan itu yang seperti apa? Apakah menggunakan aspal? Apakah menggunakan beton? Panjangnya berapa? Nah itu. Kemudian di bawahnya lagi nilainya berapa? Nilainya berapa? Kemudian di bawahnya lagi lokasinya di mana? Jadi kemudian di bawahnya lagi ada waktu pemilihannya dari bulan apa sampai bulan apa. Kemudian pemanfaatannya dari bulan apa sampai bulan apa. Di situ sudah terangkum jelas sehingga masyarakat yang akan mengawasi atau masyarakat yang nanti akan menjadi ikut serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah bisa menyiapkan lebih dulu. Berarti kalau di bulan ini akan ada pengadaan terkait jalan nih. Berarti saya sebagai pelaku usaha punya apa nih? Nah, di situ mereka akan menyiapkan dulu baik itu secara administrasi atau mungkin secara teknis. Jadi seperti itu, Mbak. Ya. Jadi dari RUP tadi kan ada kebutuhannya ya, yang akan butuhnya nih ini misalnya gitu ya. Kemudian di sirup itu gantian tuh memberikan tanggapan secara apa Pak namanya ya, lebih ke dokumen-dokumen gitu ya Pak ya. Betul. Dokumen-dokumen ini loh saya bisa menyediakan ini di bulan ini dan sebagainya. Begitu ya. Betul. Oh seperti itu. Nah kalau misalnya tadi masyarakat hanya sekedar ingin mau lihat aja, mau ikut mengawasi tadi, itu membukanya juga boleh Pak? Bisa diakses tanpa login. Jadi kalau masyarakat bisa mau mengakses sirup itu bisa masuk ke halamannya lpse.jogjaprof.go.id, masuk ke ambil fitur aplikasi procurement lainnya, kemudian di situ masuk sirup gitu aja. Nanti bisa dilihat masyarakat misal yang di tempatnya Pak Haris di Sleman, kita cek lokasi Sleman. Nanti di situ akan keluar apa saja pengadaan yang ada di lokasinya di Sleman. Bisa terkait jalan, bisa terkait saluran air, bisa terkait mungkin pengadaan barangnya juga apa saja di situ. Apakah pemerintah mau mengadakan kegiatan apa di situ, sudah tercantum di sirup semua itu.
Jadi tujuannya juga agar transparan ya Pak ya. Betul, kata kuncinya itu. Memang. Transparan, akuntabel juga tentu Betul. saja sehingga masyarakat bahagia. Bahagia. Untuk bisa turut Menular kebahagiaannya karena bisa mengawasi ataupun bahkan bisa turut terlibat gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat. Sekarang saya izin ke Pak Haris terlebih dahulu Pak dengan tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai sirup, pandangan dari Komisi C DPRD DIY gitu untuk implementasi sirup di lingkungan pemerintah daerah DIY selama ini seperti apa Pak? Jadi kami sebagai representasi dari masyarakat, apalagi di Komisi C, mitra kerja dari Mas Andi, tentu saja ini masyarakat sangat terbuka. Ya. Ya, sangat terbuka dengan sirup. Ya, tentu saja ini harus ditangkap. Ya. Nah, walaupun sekali lagi masyarakat secara keseluruhan belum teredukasi dengan baik, Ya. ya, dengan baik. Tentu saja ini sebagai pelaku usaha ini membuka ruang seperti apa yang sudah disampaikan Mas Andi tadi, transparansi dan keterbukaan. Nah ini, jadi kami juga sangat antusias, sangat mendorong bahwa apa yang sudah dilakukan oleh mitra kerja kami ini harus selalu ditingkatkan dengan selalu mensosialisasikan, ya, dengan selalu mensosialisasikan sehingga para pelaku usaha ini khususnya UMKM ini yang belum, ya, karena keterbatasan informasi publik ini kan banyak ini cukup menarik ini. Betul. Ya, cukup menarik ini khususnya di pelaku usaha di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini sekaligus langsung kita konfirmasi Boleh. Pak. Sosialisasinya seperti apa? Apakah semua sudah terjangkau gitu? Apalagi sirup ini kan penting ya Pak untuk pelaku usaha. Apalagi kalau kita menyasar tadi UMKM gitu. Kita mau UMKM kita lebih naik kelas, mau lebih merasakan kesejahteraannya dan bahagia itu tadi. Nah, monggo Pak, sosialisasinya Pak. Jadi kami itu kan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebenarnya punya instansi vertikal yang khususnya mengurusi terkait pengadaan Mbak. Jadi kami punya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, itu sudah mengeluarkan Perlem LKPP nomor 4 tahun 2021. Di situ kita bicara tentang pembinaan pelaku usaha. Nah, salah satu bentuk pembinaan itu adalah pemberian dukungan. Kalau kita breakdown lagi, pemberian dukungnya itu seperti apa? Pemberian informasi. Informasi di sini yang dimaksud memang informasi terkait pengadaan apa saja sih yang ada di pemerintah. Nah, itu diakomodir dengan sirup itu. Jadi penyelenggaraan sistem informasi. Menyambung juga tadi disampaikan Pak Haris, ini harus harus tersampaikan ke publik ini. Ya. Ada irisannya juga dengan peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Itu juga itu memang harus kita buka selebar-lebarnya kepada masyarakat. Jadi sudah tidak ada lagi saling curiga bahwa ada beberapa pengadaan kayak didelik ini ono sing tidak disampaikan karena memang sekarang fokus dari pemerintah sekarang memang ke UMKM dan masyarakat kecil yang menengah ke bawah. Dan memang PR kita khususnya di Biro Pengadaan Barang Jasa sebagai leading sektornya dari pengadaan barang jasa di Pemprov DIY memang kita harus senantiasa bahkan tidak hanya di posisi kita secara formal bekerja, tapi mungkin melalui media sosial. Kemudian sering kita ditanyakan mungkin teman-teman juga yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa, Mas, nek wonten pengadaan di OPDA Dinas ABC, kula iso ndeloke teng pundi nggih. Nah, dari teman-teman Biro PBJ sudah paham. Pun dibuka mawon sirup iki napa dijelaskan mungkin dalam kondisi informal. Tapi teman-teman di Biro PBJ sudah mulai memang
responnya terhadap keinginan masyarakat ini memang jadi diarahkan setiap saat tahu apa yang harus disampaikan ke masyarakat terkait keterbukaan informasi publik ini. Jadi PR kami memang sosialisasi secara secara formal, kemudian baik itu melalui media sosial atau kami adakan. Tapi kalau diadakan sosialisasi pun ya nyuwun sewu memang membutuhkan anggaran juga. Jadi saya derek Pak Haris nanti kalau anggarannya kami ditambah pasti sosialisasi akan lebih masif lagi, Mbak. Kita langsung cek dukungannya. Siap mendukung nggak Pak kalau mengenai hal ini Pak? Pasti itu. Nah, sudah siap mendukung. Ini Iya. layem Pak. Iya. Tapi tadi mungkin selain sosialisasi yang kita berikan secara formal, ya memang itu tadi secara informal melalui media sosial. Kami punya Instagram, kami juga Jangan lupa di follow Instagramnya ya. betul. Ini juga Biro dikabarkan Pengadaan Barang betul. Jasa ZDIY. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa nitip di podcast ini nanti Ya. di akhirnya IG kita apa nanti kami berikan. Siap. Di situ nanti banyak kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi yang bisa kami berikan terkait pengadaan barang jasa. Dan di follow nggak cuma akun gosip ya Pak ya, yang kayak gini nih justru memajukan ya. Akun saya juga nggak mau. Fallback nanti Pak. Jadi itu lewat media sosial sosialisasi juga dilaksanakan begitu ya. Bahkan dengar-dengar melalui apa tadi Pak lpse.jogjaprof.go.id itu juga disediakan ruang Zoom gitu ya. Betul. Untuk grup WA. Iya, betul. Dan itu bisa diakses siapa saja ya Pak Bisa. ya. Dan di media sosial kami memang sudah kami cantumkan beberapa kanal. Jadi selain mungkin tadi Instagram, kami juga membuka Zoom setiap Selasa dan Kamis. Tapi sebenarnya khusus untuk masyarakat yang mau menanyakan terkait e-katalog, tapi juga tidak menutup kemungkinan monggo ditanyakan saja selain yang lain selain e-katalog juga tidak apa-apa. Ya, salah satunya juga mengenai sirup itu tadi. Betul. Nah, kalau boleh digambarkan Pak, mungkin ada yang sedang menyaksikan YouTube ini gitu ya sambil tadi. Sekarang kalau browsing itu nggak cuma lewat di Google ya Pak ya, browsing itu juga lewat YouTube untuk mendapatkan jawaban itu. Ini kalau anak sekarang bilangnya culture, culture-nya gitu ya. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang bisa berpartisipasi gitu? Aku tuh punyanya misalnya catering, aku punyanya badai ya, aku mengadakan apa gitu misalnya, atau untuk memberi gambaran bahwa siapa saja sebenarnya yang bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa untuk nantinya juga ke sirup ini tadi Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sirup ini kalau masyarakat bisa membuka nanti dilihat di situ. Di situ sudah ada beberapa fitur, jadi kita bisa lihat mau bicara terkait pengadaan barang apa, konstruksi, konsultansi, barang atau jasa lainnya. Kalau konstruksi nanti dipilih aja konstruksi, nanti keluar pengadaan jasa konstruksi apa saja yang ada di pemerintah daerah Istimewa Jakarta. Kalau kemudian konsultasi juga. Kalau barang di situ juga banyak. Tapi nanti juga ada kata kuncinya. Misalkan Mbak Tako bergerak di bidang makanan atau di bidang tekstil, yang sering mungkin makanan. Pemerintah daerah Istimewa Jakarta itu tiap tahun itu kalau untuk kita bicara pengadaan untuk snack rapat dan lain-lain itu masih banyak sekali Mbak. Jadi wah, saya bisa masukin onde-onde itu di situ ya Pak ya. Arem-arem, sekali Mbak. ongol-ongol. Itu harus pengulangan semua. Jadi di situ bisa lihat kira-kira kapan ya dibutuhkannya. Jadi sudah persiapan lebih dulu, terus kemudian di OPD mana, dan itu nanti selalu senantiasa memantau. Jadi begitu nanti diumumkan di LPSE-nya, masyarakat bisa langsung berpartisipasi. Jadi lihat dulu rencananya, nanti setelah diumumkan di LPSE-nya untuk lelang, untuk pengadaan langsung, nanti bisa langsung untuk
partisipasi gitu. Berarti sebenarnya peluangnya besar sekali ya Pak ya untuk masyarakat bisa terlibat di situ ya. Betul. Karena kan ya namanya dari berbagai sektor itu bisa masuk semuanya ya. Misalnya tadi batik ya siapa tahu bisa buat seragam, bisa buat Betul. oleh-oleh dan lain sebagainya gitu ya. Ini semakin menarik. Nanti kita lanjutkan lagi terutama kita akan ngobrol banyak juga dengan Bapak Aris mengenai dukungan dari DPRD DIY juga terhadap pelaku-pelaku usaha UMKM agar juga mendapatkan peluang yang sama juga dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi maaf Pak, izin saya mau minum dulu. Boleh. Agak haus Pak, monggo Pak ngunjuk Pak, silakan Iya. Pak. Mari, Andi. Mari. Ya, siap. Ya. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting majunya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawaran mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Kita lanjutkan lagi Pak, setelah tadi lega dengan meminum air yang segar ini kita lanjutkan lagi mengenai juga pengawasan Pak, tentu saja dari DPRD DIY gitu ya terhadap apa yang sudah dilakukan sirup ini. Karena tadi ya Pak, dukungan terhadap UMKM ini kan juga tentu dibutuhkan dukungan dari banyak pihak gitu. Biro sendiri tidak mungkin berjalan sendiri ya Pak ya. DPRD tentu juga kami sangat berharap untuk dukungannya dan pasti mendukung. Begitu juga dengan OPD dan juga UMKM-nya sendiri untuk proaktif mau bersama-sama untuk lebih maju lagi. Nah monggo Pak tanggapannya Pak. Jadi tentu saja fungsi DPRD kan 3 ya, Ya. pengawasan, kemudian anggaran, dan regulasi. Ya. Nah, jadi terkait dengan sirup ya ini, sirup ini tentu saja kreativitas dan produktivitas publik, khususnya pelaku usaha juga harus selalu aktif tentu saja, harus aktif. Dengan era digitalisasi ini kan Betul. kadang pelaku usaha males. Ini mungkin nggak ya. males tapi aduh Apa ya? bingung ya Pak ya. Repot ya, banget kayak jadi kan harus juga diimbangi itu. Ya. Gitu. Nah, tapi sekali lagi keterlibatan masyarakat khususnya pelaku usaha ini DPRD sangat konsen sekali. Ya, dengan mitra kerja, dengan dinas koperasi, khususnya UMKM,
dan sebagainya, jasa konstruksi dan sebagainya. Tentu saja kami juga mendorong pelaku usaha lokal yang harus didorong untuk bagaimana bisa ikut sumbangsih, berkompetisi istilahnya. Iya dah, berkompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018. Iya, Ya. betul, Pak. Ya. Jadi walaupun ini belum secara spesifik, ini belum ada peraturan daerah. Tetapi hanya surat edaran. Surat edaran, Ya, betul. surat edaran. Ini sekali lagi ini memang dinas khususnya ini memang harus selalu mempublikasikan, kemudian mensosialisasikan tadi. Ya. Jadi mensosialisasikan tadi. Karena sistem yang baru e-katalog juga ini kan sudah tidak perlu di bawah 1M, kan tidak perlu lelang lagi. Betul, Nah, ya. ini kan juga bentuk mensederhanakan dengan keterbukaan itu. Ya, ya. Regulasinya yang sudah disampaikan Mas Andi tadi. Nah, berbicara mengenai regulasi, apakah saat ini sudah ada Pak regulasi atau kebijakan daerah yang secara spesifik juga ikut mengatur, mendukung optimalisasi dari sirup ini Pak? Jadi ini kan diberlakukan ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten, kota. Ini surat edaran kalau nggak salah ya, Ya, Bang Andi ya. betul. Surat edaran belum dicakup melalui sebuah peraturan daerah. Jadi ini ngemban amanah ini. Mas Andi itu ngemban amanah dari kementerian, dari Perpres 16 2018 kalau nggak salah ini. Betul. Ya. Iya, iya. Jadi kan, Dan kalau melihat UMKM lokal DIY saat ini Pak, pada dasarnya apakah sudah siap Pak untuk semakin naik kelas dengan pengadaan barang jasa pemerintah ini Pak? sangat siap kalau sangat siap. Apalagi ini masyarakatnya cerdas, kota pelajar, tentu saja kan banyak generasi-generasi muda yang sudah memfokuskan pada usaha-usaha di bidang UMKM salah satunya. Ini yang salah satu hal yang menarik menurut saya, UMKM untuk bisa ditangkap dengan regulasi atau tahapan sirup tadi ya. Iya. Sirup tadi kan ada prasyarat itu kan. Betul. Ya, ada prasyarat mungkin, yang harus dipenuhi. Iya. Yang ini prasyarat-prasyarat itu hal teknis Mas Andi yang lebih paham. Betul. Ya, Iya, Bu. saya dari segi pengawasannya, Betul. di kontrolnya nanti sejauh mana. Itu. Tapi Pak Andi mau menanggapi ini Iya. sahabat. Menarik tadi, memang mungkin updating saja bahwa kita sudah dari pemerintah pusat sudah keluar Perpres baru Pak, ya. nomor 46 tahun Oh, baru. 25. Ya, Masih baru tidak ya? baru lagi. Ya. Jadi ada perubahan jadi dari 16 tahun 2018 kemudian 12 tahun 2021. Perpres nomor 46 46 2025. Iya, Ada yang ya, baru. 44. Jadi sudah ada 2 kali perubahan. Ya. Yang Memang- membedakan apa Pak nih yang Bapak sih? Jadi lebih ke digitalisasi memang. Fokusnya memang ke digitalisasi. Jadi betul yang disampaikan Pak Aris tadi, memang kami dari Biro Pengadaan Barang Jasa itu setiap tahun kami mengeluarkan surat edaran, Mbak. Kami mengingatkan kembali ke teman-teman OPD bahwa ada beberapa hal yang memang harus jadi perhatian karena Betul. pelaku pengadaan itu tidak hanya kami, tapi teman-teman OPD yang tadi ada PPK, Ya. ada PPK itu pejabat pembuat komitmen yang ada di OPD, ada pengguna anggaran yang ada di OPD, itu juga termasuk dari pelaku pengadaan. Kemudian kami orkestrasi di Biro Pengadaan Barang Jasa, jadi biar smooth berjalannya, kemudian dengan teman-teman dari DPRD juga. Jadi regulasi ini memang di awal tahun kami sudah mengingatkan ke teman-teman OPD segera, karena sirup ini ada batasnya, Mbak. Oh. Jadi Berarti RUP juga ada batasnya ya? ya, penginputan ke sirup ini sebenarnya paling lambat itu 31 Maret di tahun berjalan. Oh. Jadi sudah harus fix. Ya, Tapi ya, memang ya. itu banyak sekali perubahan-perubahan karena dinamika penganggaran di Pemprov kan memang ya Ya.
Kayak kemarin tiba-tiba keluar efisiensi Pak. Nah efisiensi itu benar-benar merubah banyak hal yang keluarnya di kalau nggak salah Januari atau Februari itu ya Pak itu. Betul. Jadi yang harusnya 31 Maret itu kita sudah fix di sirup, ternyata ada surat dari pemerintah pusat efisiensi. Ya. Banyak hal yang dari teman-teman OPD itu prioritasnya berubah, Ya. prioritas berubah, kemudian anggarannya berubah, jadi agak sedikit bergeser. Tapi Beradaptasi itu, juga. betul. Total di Provinsi DIY itu untuk tahun 2025 ini itu sekitar 1,3 T Mbak untuk di yang sudah tercatat di sirup. Per kemarin kami ambil datanya itu 1,3 sekitar 1,3 T. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian tadi Pak Haris juga ngendiko terkait sosialisasi. Ya. Nah, kami itu sering diundang oleh teman-teman OPD lainnya karena misal tadi bicara UMKM, kita punya dinas koperasi dan UMKM ya Pak. UMKM. Nah, kemarin kami barusan dengan teman-teman itu diundang untuk memberikan materi, kemudian pencerahan ya Mbak. Karena ya betul ternyata yang disampaikan Pak Haris. Banyak masyarakat yang memang sebenarnya ada yang benar-benar tidak tahu, tapi ada yang tahu tapi tidak tahu cara masuknya, lihatnya seperti apa. Jadi cuma dengar, oh sirup, gitu aja. Ada yang sirup ki opo toh gitu. Jadi macam-macam. Jadi kami dengan teman-teman kami bimbing pelan-pelan, gini loh Pak, cara melihat sirup seperti ini. Kalau Bapak-Bapak punya usaha atau Bapak Ibu punya usaha, tadi yang tekstil Mbak, kita bisa lihat nanti rencana umum pengadaannya dari teman-teman OPD di Dinas Kebudayaan butuh misal pengadaan seragam di bulan Juni. Bisa dilihat situ, siap-siap dulu nih. Kita lihat dulu sirupnya nih. itu tadi ya. Informasi sudah masuk, kita siapkan SDM-nya. SDM-nya bisa nggak ya? Kemudian persyaratannya apa saja tadi ya Pak? Apakah kami sebagai badan usaha sudah memenuhi belum ya? Kalau belum, dipenuhi dulu sebelum mengikuti. Kemudian lokasinya di mana? Kami perusahaan di Gunung Kidul, tapi lokasinya mungkin di Kulon Progo. Walaupun itu bisa, tapi kita melihat kemampuan dari badan usaha apakah mampu atau tidak. Nah, dan selain itu kami sekarang tahun ini dengan dana keistimewaan mencoba meraih sampai dengan tingkat kelurahan. Ini kami baru coba dari sampai tingkat kelurahan, dan kami kemarin sudah melakukan sosialisasi itu di bulan setelah puasa bulan April itu memang ya kami dapat memang dari teman-teman kelurahan, Pak monggo datang ke kami, dan kami ini sudah mengagendakan ada 4 kelurahan di tahun ini. Kami akan turun di 4 kelurahan untuk sosialisasi terkait pengadaan barang jasa dan juga digitalisasi dengan tadi Pak Haris Nandiko e-katalog gitu Pak. Itu satu inovasi baru yang e-katalog itu yang semakin mendekatkan antara pengadaan barang jasa dengan masyarakat. Karena open, benar-benar open, semua bisa lihat, persaingannya sehat. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke transparansi tadi ya Pak ya. Dan itu tadi melegakan juga karena benar-benar hadir begitu di tingkat kelurahan tadi ya Pak ya. Dan ke depan masih ada 4 lagi yang akan ditargetkan juga gitu ya. Namun di sisi lain yang namanya digitalisasi itu kan keniscayaan ya Pak. Sudah pasti mau nggak mau walaupun memang berproses gitu rasanya pasti ada tantangan-tantangannya. Nah ketika berhadapan dengan tantangan misalnya UMKM begitu dengan digitalisasi belum terlalu familiar, belum terlalu nyaman begitu. Nah ini sebaiknya apa sih? Karena kan tentu sekali lagi kita ini adalah kolaborasi bersama untuk memajukan gitu ya. Apa yang bisa dari DPRD berikan secara dukungan langsung dari biro gitu dan OPD nantinya juga gitu agar UMKM ini juga siap dengan era digital ini, termasuk katalog kan sesederhana moto produk biar tetap terlihat sebagus aslinya aja kadang-kadang belum semuanya mampu gitu Pak. Betul. Mau Pak tanggapannya? Kalau di kami kalau terkait digitalisasi itu memang sudah
sudah kami dengungkan bahkan sebelum kami menjadi eselon 2 ya Mbak Jepri. Jadi ini baru saja di tahun ini kami menjadi biro karena sebelumnya bergabung dengan biro lainnya dan masih di tataran eselon 3. Tapi kami sekarang sudah punya wewenang yang jauh lebih luas. Jadi kami mencoba digitalisasi ini selain sosialisasi. Tadi kalau dari sisi UMKM memang persyaratan-persyaratan yang ada untuk masuk menjadi pelaku di e-katalog memang cukup banyak dan itu memang ada kurasinya. Ya. Jadi tidak serta-merta kita punya kemampuan untuk misal tadi Mbak Tako punya undi-undi atau apa itu kan ya, tidak langsung masuk tes gitu enggak. Kita lihat dulu, kita ada yang namanya strategi Mbak. Jadi itu yang juga kami coba sampaikan kepada pelaku usaha. Jenengan mau masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah ya harus berstrategi dulu. Betul. Jangan serta-merta langsung ikut. Nanti malah hanya sekedar penggembira tapi tidak bisa memperoleh manfaatnya. Pelan-pelan kita cerna informasinya seperti apa, kemudian apa yang harus kita siapkan, kemudian persyaratan-persyaratan perusahaannya seperti apa. Nah itu yang coba kita sampaikan kepada teman-teman UMKM. Jadi seperti itu. Ya, dan memang ya wajar ya Pak kalau ketika harus dikurasi ada kompetensi di situ. Betul. Termasuk juga dokumen-dokumen. Karena kan ini tadi contohnya baru onde-onde ya. Contohnya baru pastel dan arem-arem. Kalau nanti sudah pengadaan barang jasa yang besar misalnya PU, betul, tentu kan itu juga sebagai wujud bagaimana biro juga mengkurasi dalam tanda kutip agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga ya itu tidak ada kecurigaan, semuanya bisa transparan gitu ya. Nah, tadi Pak kembali lagi juga dukungan dari DPRD, DIY juga gitu Pak terhadap agar UMKM itu lagi-lagi siap gitu dengan digitalisasi pada saat ini gitu Pak. Jadi kalau bicara digitalisasi kan kadang setiap bulan berubah, setiap tahun berubah. Betul, cepat Artinya sekali. produktivitas, kreativitas pelaku usaha harus selalu memantau ya. Selalu memantau apa yang sudah disampaikan Mas Andi tadi di sistemnya sirup tadi ya, produktivitas masyarakat. Karena regulasinya kadang juga berubah. Jadi DPRD kalau dari segi anggaran, kontrol, kemudian pengawasan, kita sebagai mitra yang baik, saling komunikasi bagaimana pelaku usaha ini bisa terkomunikasikan sampai tingkat kelurahan. Ini saya juga sangat apresiasi sekali. Ya, tentu saja ini juga harus diimbangi dengan tahapan regulasi yang pelaku usaha mau masuk. Pemula ya Mas Andi? Betul. Pemula, tidak ujuk-ujuk langsung mau mengakses undi-undi tadi ya Pak. Tetapi ada strategi. Nah ini kan juga harus mengikuti irama dari biro kan gitu. Hal teknisnya lah, hal teknis. Tapi sekali lagi ini juga perlu penyebar luasan kepada masyarakat. Tidak hanya para pelaku usaha. Ya ini yang perlu garis bawahi juga. Walaupun ini kami juga prosentase, kalau dilihat dari prosentase ini kan belum memuaskan ini ya Pak Andi ya. Kalau prosentase untuk bagaimana bisa mengaplikasi sirup tadi yang khususnya para pelaku usaha, UMKM terutama ini. Kalau jasa konstruksi sudah banyak. Ini ya UMKM ini yang perlu kita dorong kembali untuk bagaimana bisa mengaplikasikan teknologi tadi. Ya, teknologi tadi. Tadi Pak Aris juga ini menarik menyampaikan bahwa produktivitas, kreativitas juga dari masyarakat dalam hal ini UMKM artinya juga harus proaktif juga di sini karena seberapapun mau dikasih kemudahan, tetapi ketika yang dikasih kemudahan misalnya ntar dulu deh gitu atau angel lo salah angel aku raiso gitu ya. Jadi kan kalau bicara teknologi kan ini kan tentu saja kan pemerintah daerah kan sangat membuka peluang. Betul. Bagi pelaku usaha dengan keterbukaannya kan itu. Ya,
Tidak ada Bang Cintimbang Cilatan kan gitu. Iya Pak, saya setuju, Pak. Iya. Tidak ada, Mbak. Itu yang bisa kami sampaikan. Iya. untuk itu. Nah tapi tadi disampaikan juga ini dari tadi kalau yang lain-lain mungkin sudah banyak, ya. Tapi kalau UMKM mungkin belum semua maksimal begitu. Sebenarnya tantangannya apa sih Pak? Kalau UMKM kok belum maksimal bisa mengakses atau terlibat di sirup untuk nantinya juga dalam pengadaan barang jasa? Sebenarnya salah satu PR kami itu kan juga mengubah mindset orang terkait pengadaan, karena perubahan kita dari konvensional menuju digital itu kan salah satunya kata kuncinya transparansi dan akuntabel. Dengan digital itu semua akuntabel kan Mbak. Jadi ya, betul. Prosesnya itu akuntabel dan semua orang bisa melihat. Tapi kadang-kadang banyak yang masih skeptis. Sing jenenge PBJ niku lah nah ini sih harus nyedai OPD-nya dulu gitu. Jadi approach ke OPD, kemudian tadi ketakutan yang ada beberapa paket yang tidak diumumkan segala macam itu nanti lewat belakang dan lain-lain. Nah itu mindset yang memang ya harus dirubah dengan nanti adanya digitalisasi ini sebenarnya cukup meminimalisir tadi tindakan-tindakan seperti itu. Bahkan kalau kita bicara toko daring itu kan yang toko orange sama toko hijau itu Mbak. Yang keranjangnya banyak Pak di sana Pak. Nanti 99 plusnya. Sama seperti istri saya. Mungkin istrinya Haris juga. Tapi nggak dicek out Pak, cuma dalam keranjang. Jadi di situ nanti kita bicara kita mencoba tidak seperti beli kucing dalam karung ya. Jadi benar-benar yang masuk di dalam situ itu kompeten dan masyarakat nanti pelaku yang nanti akan masuk ke situ juga kami pastikan juga mampu secara tadi modal, kemudian mampu secara mungkin ya secara modal SDM, kemudian dia tahu marketnya itu seperti apa. Nah itu ya dan itu kami tidak bisa berjalan sendiri karena kalau dari sisi UMKM kita punya Dinas Koperasi dan UMKM yang senantiasa terus kalau terkait pengadaan barang jasa selalu dengan kami, Mas nyuwun tulung nanti kalau terkait pengadaan barang jasa dari kami mohon dibimbing, tapi kami juga nyuwun tulung kepada Dinas Koperasi dan UMKM senantiasa untuk menjaga kualitas dari teman-teman UMKM juga. Setelah nanti secara kemampuan itu sudah oke, kita mau ikut pengadaan barang jasa pemerintah pasti hasilnya juga maksimal. Jadi tepat waktu, tepat mutu, tepat mutu ada 7T loh nggak salah Mbak. Baik. Ya. Seperti itu sih. Jadi mindset itu yang harus dirubah ya. Betul. Dan mengubah mindset itu juga artinya sebenarnya ikut terlibat karena untuk membuktikan juga, untuk juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa udah nggak kayak yang diisukan gitu, maksudnya kayak nyedai situ, nyedai ini, karena justru dengan digitalisasi itu lagi-lagi transparansinya itu akan sangat terlihat gitu ya, jejak digitalnya itu bisa diturut gitu, ini siapanya siapa itu akan terlihat gitu ya Pak. Jadi nanti sirup itu salah satu tools yang nanti akan masyarakat bisa mengawal. Jadi kalau ada pengadaan yang tidak tercantum di sirup sebenarnya itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi sekarang ada koneksi antara sirup dengan yang harusnya dengan sistem informasi itu Mbak SIPD. Ya. Jadi itu memang mengambil DPA-nya dari situ. Jadi antara sirup dan SIPD sebenarnya harus sama. Jadi apa yang ada di dalam SIPD itu harusnya sudah tercantum di sirupnya. Jadi tidak ada lagi delik-delian. Ya. Jadi masyarakat bisa mengakses sirupnya, bisa lihat. Kalau SIPD sepertinya belum bisa mengakses ya, karena itu untuk aplikasi dari teman-teman Kemendagri untuk penyusunan DPA. Tapi nanti bisa cek and rechecknya di sirupnya juga, yang bisa diakses masyarakat luas. Ya. Saya jadi penasaran SIPD
Jeda sebentar ya Pak, saya tak browsing SIPD itu tadi ya Pak. Kalau enggak nanti saya kepikiran sambil minum dulu monggo. SIPD, oh apa tuh Pak SIPD? Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.rkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. SIPD Pak, udah ketemu belum Pak? Apa Mbak Ayu Mbak? Ini kalau saya ini tadi Itu kan nasional kalau nggak salah ya. Betul. wih, luar biasa Bapak yang langsung memberikan clue-nya. Kalau SIPD, nggak salah. Sistem Informasi perangkat daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah. Oh, ya. Jadi itu nanti juga bisa dicek dengan sirupnya itu tadi ya Betul. Pak ya. Jadi kalau ngomongin transparansi, sekali lagi ya digital memang ada perlunya kita berproses gitu ya untuk beradaptasi dari yang sebelumnya kemudian menuju digital. Tapi bahwa di digital ini sangat memungkinkan kita untuk melihat secara wah semuanya itu terlihat jelas Betul, gitu ya Pak ya. betul. Transparan kemudian juga akuntabel itu ya Pak. Itu sebabnya kenapa yuk bareng-bareng gitu. Kita nggak bisa sendirian, kita mau ngopi-ngopi kayak apa kalau tidak ada yang mau bergerak untuk menuju ke digital juga sia-sia ya. Padahal begitu banyak juga peluang ya yang bisa didapatkan Betul. melalui sirup itu tadi. Ya. Nah ini Pak izin Pak mau nanya Pak. Kalau jasa Pak itu apakah bisa masukin MC Pak? Ya siapa tahu Pak. Itu Mas Andi yang jawab. Ya Pak ya karena kan nanya ya siapa tahu nanti saya cek dulu berarti di ininya ya Pak RUP-nya ya. Betul. Di RUP-nya apakah
di setiap meeting membutuhkan MC. Nah, ada catering kah yang membutuhkan MC? Itu manfaatnya di situ. Jadi kita cek RUP-nya, baru kita bisa menawarkan sirupnya itu tadi dengan dokumen-dokumen yang dilengkapi. Betul nggak Pak? Tapi kalau di pemerintah ya harganya beda dengan swasta ya Pak. Kalau Mbak Tako biasa di swasta, loh kok segini ya. Ya mengabdi untuk negeri ya Pak ya. Baik-baik kita lanjutkan. Bahwa lagi-lagi ya, semuanya itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Biro nggak mungkin berjalan sendiri ya Pak ya. Niat nanti ada kelelahan di jalan ya Pak. DPRD juga tentu saja butuh sekali untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan OPD. Tadi juga perannya penting sekali OPD di sini. Kemudian juga pelaku usahanya juga. Nah, menurut kacamata dari Komisi C gitu, bagaimana sih ini biar bisa sinkronisasinya terjadi, kolaborasinya terjadi, dengan endingnya adalah kesejahteraan masyarakat juga gitu. Karena ya tadi ini pajak kita yang merasakan juga, kita yang menikmati dan biar happy Pak, bahagia. Terima kasih. Jadi tentu saja kita juga pasti komunikasi yang baik antara inspektorat dan BPK kalau bicara masalah keuangan, pertanggungjawaban keuangan. Tetapi saya sepakat apa yang disampaikan Mas Andi itu. Jadi masyarakat itu perlu waktu, perlu berproses. Ya, biar menjadi masyarakat yang produktif untuk bagaimana bisa menyerap sirup tadi. Ya, ini proses agak step by step. Tidak bisa instan. Artinya dari manual ke teknologi kan perlu proses tuh juga ini. Ya. Jadi sekali lagi kami juga mendorong dan selalu ketika melakukan penjaringan aspirasi atau sosialisasi dengan dinas pasti itu kami sampaikan di masyarakat, di konstituen kami tentu saja. Ya, walaupun ini kaki tentu saja kami cukup akan mendorong selalu UMKM tadi, pelaku usaha di tingkat kelurahan terutama ini untuk mendongkrak bagaimana DIY menjadi daerah istimewa yang sejahtera. Ini juga harus diimbangi dengan komunikasi yang baik antara kami selaku wakil rakyat dan gubernur yang diwakili oleh Mas Andi untuk bagaimana bisa menciptakan sistem namanya sirup itu bisa diterima oleh semua kalangan dan publik tentu saja. Nah, jadi sekali lagi komunikasi kalau bicara masalah pertanggungjawaban ya pasti Mas Andi komunikasi dengan inspektorat, dengan BPK sehingga apa yang menjadi yang sudah menjadi kesepakatan permintaan OPD terkait budgeting tadi kan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kan itu. Ya, lagi-lagi transparansi itu tadi juga ya Pak ya. Nah, sirup ini Pak, sekali lagi mungkin ada yang saat ini menyaksikan gitu untuk butuh diyakinkan bahwa ini manfaatnya kan sebenarnya luar biasa ya untuk pelaku usaha dan secara jangka panjang pun ini juga sustainable gitu ya manfaatnya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sehingga masyarakat ini bisa lebih percaya lagi, lebih segera juga mau bergerak bersama-sama walaupun tadi ya Pak memang proses menuju digitalisasi tetapi ya alon-alon waton kelakon tapi ya waton cuan juga gitu Pak. Monggo Pak. Iya. Yang namanya digitalisasi memang perkembangannya kan sangat pesat ya. Jadi kondisi sekarang untuk sirup dari teman-teman LKPP selaku pengelola sirup itu juga sementara ini masih informasi yang ada disampaikan di sirup sebenarnya tadi sudah saya sampaikan judul pengadaannya apa, uraian, kemudian lokasi, nilainya berapa. Nah, tapi sebenarnya di nextnya memang apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang kita berangkat dari sosialisasi, dari komunikasi dengan masyarakat. Mbok tambahi ini, mbok tambahi itu, ya itu nanti terus berkembang. Kemudian apakah bisa itu menggunakan kanal khusus, kanal yang lain selain LPSE? Nah itu juga
teman-teman dari LKPP itu selaku pengelolanya juga terus meminta masukan dari kami. Terakhir itu juga baru beberapa bulan yang lalu itu dari teman-teman LKPP juga meminta, Mas, Mbak di pemerintah daerah, kira-kira apa ya yang kami bisa kembangkan untuk sirup ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zamannya. Tadi Mbak Tako ngendikan, wah Gen Z ini kan ya kalau suruh buka laptop terus terlalu banyak apa langkah-langkah stepnya itu kan enggak itu nggak juga culture, Pak. Iya Iya lagi. jadi semakin kesini juga teman-teman LKPP juga banyak diberi masukan terkait sirup ini. Tapi selain kendala eksternal, kami sebenarnya juga pada beberapa kendala internal di kami. Terkait digitalisasi termasuk sirup ini memang kalau di pemerintah daerah itu memang aplikasinya banyak sekali. Jadi seperti yang saya bilang tadi SIPD itu harus diisi segala macam, dan keterbatasan kendala dari kalau terkait teknologi itu kadang-kadang bottleneck-nya itu loh. Kena internetnya nggak lancar. Ya. itu. Saking lancarnya baru login udah logout, Pak. Nggak bisa juga ya. Bisa juga ya. Baru login udah logout. Kemudian pelakunya jadi orang yang harus benar-benar dedicated untuk mengisi sirupnya itu ada di OPD itu. Kan pengadaan itu kan 1,3 T tersebar di seluruh OPD. Itu pasti terdiri dari berbagai macam pengadaan. Nah, untuk mengisi itu pun mungkin dari teman-teman OPD hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Nah itu kan juga menjadi masukan dari teman-teman OPD itu dipermudah. Kalau enggak seringkali pada saat pengisian error. Pada saat itu maintenance server atau apa gitu. Nah itu seringkali terjadi. Nah itu merupakan masukan dari itu. Jadi itu beberapa kendala internal dari kami untuk pengembangan sirup ini sehingga bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh calon-calon pelaku usaha atau pelaku usahanya. Iya. Gitu. Jadi bahkan di hari ini pun secara lapang dada juga mengakui begitu ya dengan adanya masukan, kemudian betul. terus melakukan perbaikan seperti apa yang diminta oleh teman-teman di OPD dan lain sebagainya, itu terus tetap dilakukan begitu. Karena di nantinya sirup ini kan juga harapannya tuh iklim usahanya itu menjadi sehat ya Pak ya. Karena pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama siapa saja, gak ada diskriminasi untuk mendapatkan informasi itu tadi. Nah tapi kesiapan pelaku usaha itu gimana Pak? Kalau dari sisi pelaku usahanya memang kalau yang sudah familiar, jadi yang sudah beberapa kali mengikuti pengadaan barang jasa di pemerintah sudah paham. Tapi tadi Pak Haris ngerti sing anyar pripun Mas. Tadi ya saya bilang edukasi, sosialisasi nggih Pak. Itu kadang-kadang mereka ada yang benar-benar tidak tahu, pengen ikut tapi caranya kepiye ya gitu. Melihatnya gimana. Jadi kita push di edukasi dan sosialisasi, salah satunya lewat podcast ini Mbak. Jadi mungkin nggih, kalau tahun depan ada lagi Pak podcast seperti itu. Mbak Tako juga sih. Wah, saya yang DP Pak nanti ya. Saya duluan yang DP Pak. Ini salah satu bentuk sosialisasi kami. Karena ini nanti mungkin ditayangkan di YouTube. Nanti juga kami juga sampaikan beberapa video terkait bagaimana cara mengakses sirup, bagaimana cara melihat informasi yang ada di sirup. Itu juga salah satu edukasi dan sosialisasi kami ke masyarakat, khususnya yang benar-benar belum paham atau belum tahu sirup itu memanfaatkannya seperti apa. Ya. Jadi sebenarnya segala usaha juga dilakukan gitu ya untuk mensosialisasikan, untuk juga mengedukasi gitu ya. Syukur-syukur nanti dengan dukungan dari DPRD
mampu juga untuk mendampingi ya Pak ya. Iya. Nah dukungannya kan selalu siap toh Pak. Untuk juga bisa akhirnya ada pendampingan ke UMKM gitu. Aduh ini menarik sekali dan juga sekali lagi yang perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa monggo toh silahkan ya bisa diakses informasinya di lpse.jogjaprof.go.id itu untuk nantinya juga semua informasi ada di situ ya. Betul. Kalau pepatah dulu mengatakan ala bisa karena terbiasa. Mungkin gitu ya awal-awal aja kok butuh adaptasinya. Tapi setelah itu setelah merasakan manfaatnya itu tadi sehingga lebih terbiasa juga dengan digital begitu ya. Nah ini Pak Aris mungkin ada rekomendasi dari Komisi C gitu dalam rangka penguatan pemanfaatan sirup sehingga juga meningkatkan keterbukaannya semakin lagi, keadilan dalam pengadaan pemerintah juga semakin tercapai gitu. Monggo Pak. Jadi ini adalah keterbukaan OPD pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini harus dioptimalkan oleh publik, oleh masyarakat, harus kita tangkap. Kami sangat mendorong juga yang disampaikan Mas Andi terkait ini memang sosialisasi harus selalu kita sampaikan. Salah satunya broadcast. Kalau bicara masalah kegiatan DPRD melalui reses atau sosialisasi regulasi terkait perda juga bisa sambil kita nyisipkan ini ketika di akhir pertemuan, tetapi juga harus diampingi dengan masyarakatnya itu sendiri. Biar menjadi masyarakat yang produktif untuk bagaimana bisa tersampaikan secara personal maupun ke warga masyarakat kan juga harus proaktif masyarakatnya. Ya betul. Baik itu pelaku usaha tingkat bawah, menengah dan atas. Ya. Kecuali ini kalau bicara barang dan jasa untuk sekian ratus M ini kan sudah multi hias itu Pak. Betul. Nah, kami mendorong untuk yang sekiranya bisa memprioritaskan pengusaha lokal ya, Jogja. Dan ini kami Komisi C sangat konsen mendorong untuk bagaimana Mas Andi, Biro Barang dan Jasa ini bisa mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat ini. Ketika itu dibutuhkan anggaran, kenapa tidak disetujui kan itu. Siap. Saya kira juga tidak banyak kalau bisa masalah sosialisasi Mas Andi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak untuk dukungannya. Tentu melegakan Mbak Andi juga. Waktu kita terbatas Bapak, mungkin juga ada hal yang perlu di-highlight kembali untuk closing statement mengenai sirup ini. Silakan Bapak. Saya dulu ya. Oke. Jadi sesuai dengan headline kita hari ini kan terkait potensi partisipasi pelaku usaha ya melalui sirup ini ya. Jadi memang sirup ini merupakan aplikasi yang jadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi. Kata kuncinya di transparansi itu dan keterbukaan sehingga bagi pelaku usaha dan saya garis bawahi lagi UMKM itu bisa melakukan persiapan yang lebih matang. Jadi tidak hanya bicara terkait melu menjadi penggembira, tapi juga siap secara modal, SDM dan yang lain. Kemudian kalau sudah mengetahui informasi itu jauh-jauh hari, berarti dia sudah paling tidak sudah siap dan mindset tadi Pak, mindset terkait pengadaan sudah tidak lagi zaman dulu, zaman saya sama Pak Aris. Sudah ikut zamannya Mbak Tako ya. Jadi kita hilangkan lagi di mindset pengadaan yang lalu-lalu, kita masuk ke era keterbukaan, era transparansi sehingga iklim usaha yang sehat ini bisa terbentuk. Jadi akses informasinya juga setara. Jadi semua bisa mengakses apa yang akan pemerintah lakukan sehingga ada sinergi antara sektor publik dan swasta dan value for money-nya, jadi pajak-pajak yang nanti mungkin Mbak Tako sudah bayar,
kemudian saya mungkin juga sudah bayar, Pak Haris sudah bayar, itu bisa benar-benar dari rakyat kembali ke rakyat. Dan poinnya tadi Mbak, kembali ke moto kami, berintegritas, profesional, dan bahagia. Everybody happy. Mantap sekali. Rasanya sudah sangat powerful ditutup oleh Pak Andi ya Pak Haris ya. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol santai yang penuh dengan insight pada hari ini. Sekali lagi juga untuk Anda yang menyaksikan podcast Insight kali ini, peluang di depan mata loh. Tinggal bagaimana kita siap untuk menangkap peluang ini dengan membuka saja langkah awalnya, yaitu lpse.jogjaprof.go.id. Dari situ silahkan untuk bisa dibuka satu persatu. Kita memang juga mari belajar mengenai literasi juga, literasi digital, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang kembali lagi adalah peluang yang juga untuk kesejahteraan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Haris, matur nuwun Pak Andi. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Insight pada hari ini, Insight pengadaan barang jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketemu lagi di podcast Insight berikutnya. Saya Tako Mintarja pamit, sampai jumpa.